Ya. Sebelahnya. Ada gak? Ada. Ayo dong. Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya udah lama sih Ya. kenal dari YouTube. Baru hari ini bisa datang ke sini. Ya. Karena banyak masalah juga. Apa masalahnya? Sakit juga ada Pak. Ada sakit, ada suami juga nggak ada. Terus Cerai mati, cerai hidup. cerai hidup. Ditinggal merantau Pak, nggak balik. Terus banyak lagi usaha-usaha itu. Saya sering kena tipu gitu Pak. Contohnya kena tipunya gimana? Investasi gitu ya. Investasi. Iya. Janganlah. Ini tamu RDAE sama GG Travel banyak kena tipu nih. Kasian tuh. Banyak yang pada pindah keluar dari grup GG Travel. Sekarang GG Travel ganti namanya grup miliarder apa gitu. Kasian. Tamunya udah banyak, diiming-imingin investasi multi level marketing. Janganlah. Udah jangan dengerin. Gak ada. Bohong. Iya, terus yang banyak dari iklan Facebook itu juga saya ikutin, juga banyak tipu Pak. Iya, gak apa-apa. Makanya paksain ibu gimana caranya supaya nggak ketipu, nggak salah investasi. Iya. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sedekah subuhnya dari abis sholat asar sampai mau tidur. Jadi kalau ibu sedekah subuhnya dari abis asar sampai mau tidur, nanti ibu tidurnya diselimutin pakai sedekah. Tapi kalau ibu sedekahnya abis sholat subuh, tidurnya ibu nggak ada sedekahnya. Kok nggak ada? Ya kan nanti setelah subuh, pas ajan, malaikat udah pergi naik ke atas. Nah paksain sedekahnya habis asar sampai mau tidur. Kedua, ibu paksain gimana caranya. Ibu paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Udah Pak. Paksain. Kedua, ibu paksain celana dalamnya harus dibalik. Sudah juga. BH-nya dibalik. Udah itu aja. Kalau ibu pakai kerudung, kerudungnya dibalik. Kalau di rumah ibu pakai bajunya dibalik. Nanti kalau udah kaya raya baru normal lagi. Kalau mau keluar double bajunya. Oh gitu ya. Ya Bisa? Ya insya Allah. Oke. Yuk. Sebelahnya yang baru datang. Nama? Sekali lagi Pak Haji sebentar aja ya. Boleh. Nah, ini Pak Haji, saya pengen, kan suka ngajak jamaah-jamaah haji gitu ya Pak Haji. Ya pengen itu aja, pengen saya dipercaya orang gitu ya Pak Haji. Yang diajak jamaah itu ikut gitu. Jadi mau banyak pengikut jamaah gitu Pak Haji. Apa syaratnya? Ngapain bu cari jamaah-jamaah? Nanti kalau jamaahnya kecewa ibu diomongin jelek sama dia. Udah aja mendingan bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Iya. Nanti dikasih tunai sebulan 10 miliar. Mau gak? Ngapain kerja Pasti. cari jamaah? Udah gak usah. Iya. 10 miliar aja nanti. Iya pasti. Tunai itu. tiap bulan. Amin. Makasih Yo. Pak Haji. Mbaknya. Mic-nya kasih. Nama. Nama Eka dari Sukabumi, Ya. Sehari-harinya apa kak? karyawan Gimana? di Sukabumi Pak Haji. Terus KRDAI apa hajatnya? Saya tuh pengen kalau suami itu jangan males ibadah gitu Pak Haji. Ya nggak bisa, mesti ditaklukin kak. Kalau nggak ditaklukin nggak bisa. Seperti Haji Marco punya anak yang nggak mau ibadah, ditaklukin. Caranya apa? Coba. Iya, TK dari Sukabumi. Jadi ketika saya punya anugerah, yaitu anak-anak saya yang malas ibadah, misalnya sholat subuh tuh diteriak-teriak, bangun, sholat susah banget. Kadang-kadang kedengeran sampai ke tetangga kita lagi bangunin anak-anak, pada malas banget karena malamnya main game terus. Jadi kadang-kadang anak saya juga bilang, papa udah sholat nih gitu. Beneran udah sholat. Saya lihat cek, ternyata kalau saya buka kamar mandi masih kering semua, berarti dia nggak wudu, berarti ngebohong. Langsung saya jewer, ngebohong ya sama orang tua, dosa loh. Terus ya nanti digodok
di neraka mau saya ngomong begitu. Jadi setiap malam, setiap subuh itu kita teriak-teriak istri karena papa anaknya itu belum pada bangun tuh, belum pada sholat gitu. Habis setiap malam. Tapi setelah itu kan kita juga capek, ya, ada juga ngomong marah-marahin anak setiap hari, setiap pagi, dan juga takutnya anak-anak juga pada pada sakit hati sama kita, takutnya juga kita kualat marahin ciptaan Allah. Jadi kita gunain ilmu kearifan lokal Pak Haji. Jadi istri saya sebelum pipis di kamar mandi, bangun tidur itu cebok dulu, dipakai semprot, pakai selang, kalau enggak pakai gayung, ditampung sama ember maupun pakai baskom. Lalu airnya itu dibawa ke dapur untuk masak nasi. Nasi setelah dicuci ya, terus diisikan bahasa Sundanya. Terus itu buat airnya itu nambahin buat di rice cooker. Atau untuk bikin kacang bubur kacang hijau, bikin teh manis, bikin sereal, bikin susu, atau yang lain-lain lagi, dan dikasih ke anak-anak saya yang 3 anak itu, anak pertama, kedua, dan ketiga. Hari pertama kata Pak Haji kan harus 9 hari, terus kita lakuin hari pertama nggak ada perubahan, hari kedua nggak ada perubahan, baru hari ketiga itu sebelum 9 hari juga udah terkabul. Anak-anak bangun pagi-pagi itu pada itu alarm di handphonenya bunyi semua, itu pas sudah sebelum subuh, belum subuh baru inallah wa malaikat dimasukin itu, mereka udah pada bangun, udah pada mandi dan pada sholat, pada pergi ke masjid atau sholat, yang perempuan sholat di rumah. Jadi setelah itu kakaknya yang biasa males banget buat bikin sarapan itu, bikin nasi goreng, nyeplok telur, seru segala macam, motong-motong ketimbun. Jadi adik-adik itu pada sarapan semua, dan anak yang laki-laki itu juga pada ngisi. Kadang-kadang mereka sambil minum air minum itu kan udah kosong aja mau diisi lagi. Jadi masing-masing punya tugas sendiri, tempat tidurnya rapi semuanya. Jadi itu dengan air kobokannya, pas ngobok itu ada bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim Kanang B, pimpinan dari Bapak Haji Bisondo. Anak saya rajin sholat, tidak harus diteriak-teriakin setiap hari, nurut manut katut tanpa harus disuruh. Anak-anak rajin sekolah, rajin sholat tanpa disuruh. Pasti. Nanti Ibu tinggal ngomong, suami saya Bin rajin sholat, rajin ibadah, rajin cari duit, dan semua duitnya setor ke saya. 1000% duitnya setor ke saya. Nanti duitnya nyetor, Bu. Anggap aja kita punya pesugihan. Mama, setor duit. Alhamdulillah. Nanti dia dikasih gitu. Manjur gak? Manjur. Mumpung alat lamino gue lihat dari sini masih pulen-pulennya. Kode perang gak bisa. Lanjut. Maaf Pak Haji, ini air ini biasanya Pak Haji nyidain buat saya tuh Pocari Sweat, teh pucuk, Fanta, Sprite, Coca-Cola, penuh di sini buat minum saya dan sahabat-sahabat saya di sini. Tapi setelah saya bawa ini dari rumah, air cebokan, alat kelaminnya istri. Air cebokan alat kelamin istri, cair 460 miliar. Dan Ibu mau gak? Bapak mau gak, Pak? Biar cair. Mau. Amin. Jadi, lo gak lihat airnya siapa ya? Jadi tanpa terasa saya pun juga nurut manut kata sama istri semua yang pegang uang semuanya, uang kontrakan dari toko, dari apa-apa semua saya serah. Ruko juga. Jadi tapi sekenal biasanya juga saya sih ikhlas aja gitu. Pokoknya apa-apa yang papa mau beliin, papa pengen ini beliin, papa mau kemana anterin kayak gitu. Jadi ini airnya dari rumah. Air cebokan. Jadi, Siti Mariam. Ya. Ini minum sehari Mas. Coba minum. Nih lihat ini. Minum air cebokan Siti Mariam. Lihat. Gurih. Ada asin sedikit. Ya. Namanya air asinan. Air asinan. Jadi kalau ini kan nggak saya bawa pulang ke rumah, jadi istri saya udah ini apa? Udah nyiapin tukar. Apa pakai plastik udah. Nanti dituang. Itu nggak buang ke sini. Tuang. Iya. Itu direbus dulu atau? Oh enggak. Ini matang. Air matang. Ya, mineral, aqua.
Ya. Jangan direbus, nanti bakterinya mati. Jangan. Kelebihannya apa Bu? Kalau kita minum air cebokan ini Bu, saldo kita nggak pernah habis. Minimal di kantong kita selalu ada 4 juta, gitu. 5 juta. Misalkan kita ngantongin 4 juta 700, istri minta 4 juta, kasih. Kita ngantongin berapa misalkan, istri minta kasih. Nanti ada lagi nih. Ya. Terus saya juga tanpa Tutup, ntar nguap. Oh iya benar Tutup, benar. tutup, ntar Iya. nguap. Iya. Nggak apa-apa, dimasak nggak apa-apa. Kalau istri saya mah ini kalau ke sini istri saya kan ngikutin saya ke sini. Terus lupa bawa apa? Bawa air buat saya bawa dari rumah. Dia bikin. Jadi saya masukin dulu air di sini, ada beberapa air di sini masukin penuh. Nanti istri saya bangetin saya langsung ini masukin di sini. Bikin. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman pada nggak ngeh, lupa, teman-teman nih dibikinin air jeruk. Iya. Dan saya sendiri udah nagih, mama air itu udah habis. Nanti istri saya udah biasa bikin. Madat. Jadi nagih. Ya, ketagihan. Hah? Saran saya kalau istri mendingan nggak usah bikin air cebokan alat kelamin. Suami saya nggak setuju. Kenapa? Duitnya kalah banyak. Lebih banyak kalau bapak dan ibu langsung nyedot, ngemot sama sumbernya. Jadi kalau bapak dan ibu ngemot dan nyedot dari sumbernya, duitnya nggak ada serinya, minimal 4 juta. Berapa lama Pak Haji? Sampai copot. Sampai copot. Kadang 4 juta, kadang 5 juta, kadang 8 juta. Bener, saya nggak bohong. Hah? Maksudnya ceboknya itu Oh enggak, jadi alat kelaminnya suami langsung ibu mod. Oh nanti dikirim bandot. Ada mbak bandot. Nanti ibu langsung ngemot. Ya. Ini khusus yang ada pasangannya. Ya. Jadi sama tadi ucapannya kayak gitu, colek, terus masukin ke dalam ini. Dan 9 kali itu masukin sini. Sama. Nyolek, pas nyolek. Iya, nyolek, pas nyolek. Kalau isi saya nyolek itu masukin ke sini. Iya. Jadi harus yakin juga, jangan ibu benar. Ada yang japri kalah Sri Mulat. Kalah Sri Mulat. Iyalah Sri Mulat tetap the best Sri Mulat. Jadi ibu tetap nyamain ini nyebokin ini, bikin air cebokan, harus yakin. Yakinnya juga kata Pak Haji harus tinggi. Jadi kalau bener nggak ya suami saya bisa nurut, bener nggak ya suami saya ngasih uangnya semua ke ke saya. Jadi ibu harus yakin pasti. Jangan dicela apa iya, bener nggak ya? Mana mungkin gitu, jangan itu capek yang ada. Jadi ibu sedekah di situ ada keyakinannya di sini bahwa ibu sedang melakukan ilmu kearifan lokalnya Pak Haji Dwi dan pasti terkabul. Saya kalau nggak terkabul dengan anak-anak dan di saya sendiri itu kan nggak boleh juga bikin testimoni bohong ibu. Jadi ini benar-benar air dari istri itu. Semangat. Kalau pas ada diemot, kalau pas nggak ada, ibu bilang sama suami. Ibu kalau manggil suami apa? Mas, kalau kamu mau berangkat, bisa gak dicopot alat kelamin kamu? Nanti sama dia dibuka bautnya. Kalau pas ada Bu, kalau pas ada romantis, namanya romantis. Diemot Bu, pelan-pelan, ngemotnya pelan-pelan, dinikmatin. Manjur gak? Bu, Iya. tidak ada orang yang ngebahas ilmu ini. Gak Iya, ada. Coba ibu pernah dengerin gak Pak? Ilmu ini. Ada gak? Iya. Hah? Siapa? Ya cuma di sini aja. Iya. Tapi kan hasilnya yang penting kan hasil. Jorok? Ya enggak lah. Kan sama pasangan kita sendiri. Iya. Begitu. Kalau mau sewa juga nanti kan disiapin di sini. Disewakan. Alat kelamin bandot. Mbak.
Ibu nawarin sama suami gitu, Pak mau terkabul nggak 10 miliar? Iya. Buka deh itunya Bu langsung. Terus PI. Iya. Jadi ketika suami kata Pak Haji kan harus di modnya 99 kali. Kalau saya takutnya ngitungnya salah, pakai itu yang tasbih counter yang 10 ribuan itu yang plastik. Pencet aja kembali itu. Soalnya kalau saya ngemot sebelum ngitung saya nggak bisa Bu. Kata Pak Haji kan lebih baik lebih daripada kurang. Jadi istri ketika kita ngemot, kita nenen, istri ngomong pasti bulan ini terkabul. Semua hayat saya ibu nih merinding. Kabul. Kadang-kadang bini saya lupa langsung matanya lagi meremai gini ya, mama cepetan kabul apa? Ijab. Sekarang saya pegang mulutnya, ijab gitu. Jadi kita ada komunikasi. Jadi kita harus yakin juga ada doa-doa di situ juga. Pasti semua hayat saya detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, hari ini juga, sore ini juga atau malam ini juga kabul. Pokoknya kita harus pinter ngomongnya juga sama Allah. Jangan Allah kalau bisa terkabul ya Allah hari ini, jangan gitu. Pokoknya yakin Allah, yakin. Dan kita Bu, kalau sholatnya masih pelontang nggak apa-apa. Berharap pasti nanti menuju sana, namanya proses. Tenang aja. Nggak ada orang di dunia ini yang sempurna. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya betul Bos? Itu jangan ibu bilang, kan suami saya sholatnya masih belontang. Nggak apa-apa. Yang penting alat kelaminnya nggak belang-belang. Kalau alat kelamin belang-belang, ibu langsung lapor saya. Nanti kita dibawa ke open biar satu warna. Harus alat kelaminnya satu warna. Coklat, abu-abu, hitam. Nanti kalau yang hitamin siapa? Tugasnya Haji Marko. wareng gitu ya. Ayo, ada lagi sebelum saya tutup. Bapak apa pertanyaan? Ayo. Habis ini kan? Pak, Habis Haji, kan? Boleh satu Pak Haji. Ayo. Untuk modalnya itu belum ada. Modal Oke. apa? Buat usahanya lagi Pak Haji. Bapak nggak usah cari modal. Kan di Al-Quran ayatnya kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang mewujudkan siapa? Allah. Jadi Bapak cukup niat. Sambil ML Bapak bilang, cair 10 miliar. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Iya, biar cepet terkabul. Pas Bapak lagi ML, video call langsung sama Mbah Dukun. Nanti langsung disabdain di situ. Bisa Ya, gak? Bisa. Oh, mau loh. Mana mic-nya? Kalau ingin punya penghasilan 10 miliar per bulan gimana Pak Haji? ML-nya harus sehari 10 kali. Bisa gak? Waduh, nggak bisa Pak Haji. Hah? ML-nya sehari 10 kali. Menyesuaikan dengan kondisi dong. Bisa gak sehari 10 kali ML? Boro-boro 10 kali Pak Haji. Sekali juga diajak nggak mau. Istri, Ya. kan tadi Bapak bilang mau harus mau, nggak mau harus mau. Kenapa? Nanti dikasih Pak Haji 50 juta sekali ML. Bohong nggak mau? Mau nggak 50 juta sekali ML? Mau lah, pasti istri mau. Kan istri belum ngomong. Nanti kirim nomor rekening ke Haji Marko. Mumpung dia cair 460 miliar. Apa artinya 50 juta? Nomor ininya Pak Haji Ya. Marko, nomor HP-nya. Nomor HP-nya Haji Marko. Ya. Nanti dikasih abis live. Abis live nih kan live nih sekarang. Tadi kasih. Kalau disebutin takutnya banyak yang pada japri. Biasa kan tamu RDI bawaannya mau minjem aja. Tamu RDI itu denger namanya Haji Marko cair 460 miliar. Semuanya pada minjem. Saya bilang gak setuju minjem. Lebih baik langsung aja dikasih. Karena kalau minjem mesti dibalikin. Ya, Haji. langsung dikasih aja. Jadi Syaratnya kalau yang perempuan alat kelaminnya mesti lonjong. Ibu lonjong apa kotak? Nggak tahu. Ya diperiksa dulu. Yang dikasih sama Haji Marko yang lonjong-lonjong. Pak Haji, Ya. jadi pengen apa? Nggak kerja gitu punya Yang ngapain punya uang kerja? Haji. Kan Bapak belum praktekin bangun jam 00.
Saya senyum, udah, mandi Haji. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Cuma kalau baca Quran paling juga 2 juz, Pak Haji. Ya nggak boleh lah, harus Jadi 12 juz. maksain teh Bapak maksain 10 miliar per bulan. kebanyakan. Ntar dari saya tunai. Saya maksain Bapak baca Quran 12 juz. Ayo, gimana? Nggak nyampe Pak Haji. Jadi Ya udah kadang-kadang jangan 10 miliar lah. ngantuk. Pak, orang yang kalau ngaji ngantuk pasti di badannya ada setannya. Dikeluarin dulu dong setannya. Udah nyobain pakai celana dalam yang bersih dikalungin. Oh, bukan begitu. Ajarin bos cara ngeluarin setan dari badannya Bapak. Ajarin. Tuh di badannya ada setannya tuh. Ada setan di badanmu. Iya, keluarin tuh. Dia ada Iya. setannya tuh di badannya. Di matanya tuh gelantungan setannya. Iya. Jadi Bapak siapin air di teko, kasih air. Terus bangun jam 00 sebelum pipis. Jadi masih bersih. Bukan pipis dulu, baru Sebelum pipis. Sebelum pipis. Tangannya nempel ke kelamin. Ya, digosok. Bukan dikocok. Digosok. Apa dia, Pak? Digosok. Digosok sambil ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang berapa kali. Sambil Sampai alat kelaminnya ledes. keluar asap. Keluar asap kayak lampu Aladin. Digosok lampu Aladin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang merongrong, yang mengganggu di dalam badan saya, di dalam tubuh saya, sebut nama bin. Ingat binnya enggak? Iya, nama bin. Baik yang dulu pernah sengaja saya cari sendiri, ataupun karena mereka datang sendiri, ataupun karena atas kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, kalau dilepas gini uapnya keluar. Terus gosok, terus sambil ucap tadi, genggam, masukkan ke air tadi. Teko. Ucap seperti ini 9 kali. 9 kali ucap. Celup, ucap, celup 9 kali. Air ini untuk dikonsumsi Bapak sehari habis, diminum seperti Pak Haji Marko tadi. Dari pagi sampai sore Dari mau pagi tidur. sampai sore habiskan. Ya kira-kira 2,5 liter sesuai kebutuhan. Bisa untuk bikin kopi sambil direbus juga boleh. Selama 9 hari bikinnya. Kalau 9 hari sudah terasa rasa gatal-gatal, berarti sudah ada proses keluar. Kalau terasa gatal seperti itu terus, gak usah panik, gak usah ke dokter, gak usah lanjutin, bikin terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau rasa gatalnya sudah hilang berarti sudah netral, nanti bisa normal lagi. Sama seperti Bapak tadi yang pernah diisi orang pinter tadi apa namanya? Papat pancer 5 kita. Papat pancer 5 diri. Ilmu keyakinan ya. Iya. Ini pakarnya Pak. Ini guru di atas gurunya pancer. Namanya Pacet. Tangan kiri. Namanya gurunya siapa namanya? Namanya siapa gurunya? Mbah Bondas. Namanya Mbah Bondas. Gurunya dari ilmu santet nih gurunya. Namanya Mbah Bondas. Mbah Bondas. Ya, jadi seperti itu. Bapak yang pernah ngisi sama seperti itu.
Yang kemarin malah isiannya apa? Yang diisi Gotri. gotri, bulat-bulat itu. Bulat-bulat. Masukkan. Pakai mic. Mana micnya? Micnya mana? Micnya. Kalau sama Ustadz di pakai isim di minum air bagaimana itu Pak? Masih nyangkut. Masih ada. Makanya udah mendarah daging. Nanti dikeluarin pakai tadi yang dibilangin nama Mbah Bondas. Pak, nih Mbah Bondas udah kelasnya internasional, Pak. Panggilannya Yang Mulia Mbah Bondas. Yang Mulia Mbah Bondas. Mana mic-nya? Nggak denger gua. Mic-nya mana? Maaf Pak Haji, kan yang ini suami yang ada khodamnya. Ya. Terus kita yang istrinya yang ngerjain. Manjur. Bisa. Nanti yang ini buat suami soalnya dia nggak mau. Bisa. Sebutnya. Nah, suami. Jadi semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merongrong, yang mengganggu di dalam tubuh, di dalam badan suami saya, nama bin semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kalau ibu melihat orang mengeluarkan itu di ru'yah itu kan bertengkar. Iya. Mbak mau saya minta dipotongkan kerbau, saya minta dia, kadang ada itu. Saya mau keluar kalau gitu. Ada syarat. Ada syarat. Oh, ini nggak pakai syarat. Nah, ini dengan kita Yang ini sendiri. ini pelan-pelan, jadi dikeluarnya nanti tidak ada rasa Nggak ada tuntutan. Nanti pada nggak saat ada. ibu meninggal, khodamnya nggak nuntut. Pak Haji, itu kalau Make. kalau di ruqyah itu kan pakai syarat. Tapi kalau di sini pakai siritnya, Pak. Ibu Bandung tahu ya sirit itu apa? Apa? Syarat sirit. Burut. Tahu burut Pak Haji? Enggak. Itu yang gede bijinya itu. Syarat sirit burut. Coba ulangi lagi. Jadi kalau pakai mengeluarkan hodam pakai secara ruqyat itu pakai syarat. Tapi kalau di sini mengeluarkan hodam itu pakai sirit. Sirit syarat burut. Ulangi lagi. Sirit syarat burut. Burut itu ini Pak Biji. Bijinya besar Pak Biji. Haji. Ya. Gondal gandul. Gondal gandul. Burut. Ya. Jadi kalau dukun ngeluarin pakai syarat. Jadi Iya. ada ayam bulu terbalik, Iya. ada mahar. Iya. Tapi kalau di RDA santet dikeluarin tanpa syarat, tanpa mahar. Iya. Cuman menggunakan Sirit. sirit. Iya. Terus Sirit syarat burut. murah, meriah. Kalau dukun ngeluarinnya pakai syarat dan pakai mahar. Iya. Kalau nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, katanya nggak mungkin keluar. Siapa bilang? Ini RDA nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, cuman pakai apa? Sirit. Sirit apalagi? Sirit syarat burut. Pak Haji sekali lagi nanya boleh kan? Boleh. Ini ada orang yang mau menikahi saya Pak Haji. Wow. Cuman dia meminta. Udah diperiksa, mau ngambil duitnya ibu doang. Oh iya. Mana ada orang laki mau ngawinin ibu dia minta syarat bikin pondok pesantren? Gak ada lah. Itu namanya tukang koret. Oh, Gak iya. ada. Malah kalau bisa ibu dikasih duit sama dia. Iya, betul. Mobil, Iya. rumah, Iya. uang, emas logam, begitu. Iya kalau ada ya mudah-mudahan ada ya Pak Haji. Iya. Pasti ya. Pasti. Pasti harus ada yang mau sama saya Pak Haji ya. Maharnya itu. Bu, ibu boleh usianya 67. Iya. Tadi kita periksa alat kelamin ibu seperti usia 12 tahun. Masih mantap Pak Haji. Masih mantap. Tahu Pak Haji. Iya, tahu. Masih Saya kan oke. juara 1 kalau suruh ngeker. Soalnya suka ngelatih olahraga. Salah lihat kali gue ya. Jadi mantap. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya Ya Pak mana? Haji, kan suami bikin kios, tanahnya tanah orang. Ya.
Tapi setelah 3 tahun kan hasilnya itu setahun dibagi 2. Ya. Selama 3 tahun ini kita nggak dikasih hasilnya dari kios 7 kios itu supaya kios itu jadi milik. Ibu bisa gak ML sama suami sambil ML ngucapin hajat? Bisa gak? Jadi pada saat alat kelaminnya suami masuk ke alat kelamin ibu, kan ibu suka cenut, cenut, cenut. Suka begitu gak ibu? Iya, pengalaman. Nah, jadi pada saat ibu ngasih kode ke suami, ibu manggil suami apa? Bapak. Pak, enak gak? Cenut, cenut, cenut. Ah? Jangan sambil ibu ngucap hajat. Apa hajat ibu pas cenut? Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, iya cenut. Bu, kapan ibu bisa cenut ke alat kelaminnya suami? Pada saat ditekan. Kalau dikocok nggak bisa. Kok gitu Pak Haji? Ini kan pakarnya. Pak Haji ya, harus banyak ngempot ya. Iya, betul. Betul. Itu apa sih artinya ngempot? Saya nggak tahu apa artinya. Laki-laki kan maunya banyak ngempot tuh. Iya, artinya apa? Ini SD Impress. Kita tuh Bu, kalau yang begitu kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti Bu. Tolong dijelaskan secara gamblang. Tapi kalau nenen juga bisa. Betul. Tanpa itu. Jadi kalau ibu nenenin suami, ibu ngucapin hajatnya di ubun-ubunnya suami. Oh, ditiup. Pada saat ibu nenenin pasangannya, ibu nyebutin hajat di ubun-ubunnya. Syukur-syukur dia tidur. Yang paling manjur tuh kalau ibu nyebutin kalau dia pas tidur. Makanya kalau ibu nenenin, ibu bilang, Pak sambil tidur ya Pak. Atau ibu gak usah ngomong, bikin dia tidur aja. Pas tidur, itu malaikat luar biasa. Oh, di sininya Pak? Iya. Ya. Suami saya kalau tidur alat kelaminnya dimainin Pak Haji. Sambil nenen alat kelaminnya maunya dimainin. Kerjain Bu. Itu malaikat gede-gede banget pada turun. Amin, ibu sebut amin, amin gitu. Jangan lupa kalau habis nenenin suami, suaminya wajib dibeliin mie goreng GM. Wow. Apa itu Pak Haji GM? Apa hubungannya Pak Haji mie Jawi GM? Kayaknya Pak Haji dapat endosan dari Bakwi GM. Makasih banyak Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan kobul. Pastilah. Kobul, pasti Pasti. kobul. Kios jadi milik. Apalagi ibu setia banget sama pasangannya. Nenen tuh dibikin habit, kebiasaan. Setiap hari, pokoknya kalau ketemu suami, tiada hari tanpa nenenin. Lihat deh hasilnya. Baru sebulan ini kan udah dilaksanain tuh sekarang. Nenenin suami. Sholatnya udah 5 Nenenin, waktu. nenenin dulu. Nenenin. Nah. Terus sholatnya Ibu udah, kan lagi baca Quran nih. Iya. Misalkan ya. Suami berisik. Tutup Bu Al-Qurannya. Langsung ibu datengin suami. Nenenin dulu. Oh, lebih penting itu. Waduh Bu. Daripada baca Quran. Iya. Daripada ibu baca Quran diganggu mulu sama dia. Nanti udah nenen kan dia tidur pules tuh Bu. Udah ibu tinggal terusin. Yang parah Bu, ketika ibu baca Al-Quran, suami ibu telanjang, lewat, balik lagi, lewat lagi. Ibu ngahin ya Pak, nggak usah bacanya. Ya Pak Haji, mudah-mudahan. Nenen ya tiap hari paksain ya. Kios, 2 kios. Terakhir jadi... kapan ibu nenenin suami? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Terakhir kapan? Ini sekarang hari Senin. Seminggu. Seminggu kemarin. Seminggu yang lalu. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Saya yang nawarin. Gimana ibu nawarin suami nenen? Kalau boleh tahu. Pak, ini biar kobul. Biar kobul Pak hajat kita. Jangan ngontrak terus. Kan udah umur. Iya. Dia udah 60 lebih. Gitu. Saya juga tadinya kan usahanya itu Ibu usianya berapa? Saya 60. Ibu 60, suami? Suami 65. 65. Terus gimana ibu nawarin nenennya ke suami? Ngomongnya gimana? Ya awalnya belum pernah sih Pak Haji. Belum pernah? Belum, maksudnya biasa aja gitu. Nah ibu nawarin nenen gimana sama suami? Agak malu juga sih sebetulnya. Ngomongnya gimana awal-awalnya? Tapi karena kebutuhan ya harus punya rumah, harus kembali kios, ya saya lakuin.
saya lakuin. Yang ngomongnya gimana? Nawarin neneknya sama suami gimana? Pak, Bapak kan usahanya sudah nggak kerja, udah hampir 4 tahun. Terus selalu kebohongin, ketipu gitu, ketipu. Ya sudah, kita laksanain ini yang seperti yang di RDAY. Haji. Ya terus saya kasih apa? kasih nenen. Terus Ya, ibu yang buka BH-nya ibu pelototin gitu atau gimana? Iya Pak Haji. Terus dia setelah lihat nenen ibu gimana? Ya, sampai pakai tasbih soalnya kan 99. Oh iya. Takutnya lupa. Oh namanya nih wirid dan jikir dengan Iya. Dengan nenek. ada. Kirain waktu itu Jadi cuma ibu bawa 9. tasbih. Iya, dia Nenenin suami pakai tasbih. iya kan. Ya Soalnya kan Allah. waktu itu 9 ya Ilmu Pak Haji. baru. Katanya 9. Kalau 9 kan pakai gini 1, 2, 3, Iya. 4, 9. Ternyata Ibu nggak usah salah. pakai tasbih bu. Jadi ibu kalau mau nenenin suami 99 kanan 99 kiri biar nggak kurang lebih boleh. Ibu langsung video call sama Haji Marco. Siap Pak Haji. Oh. Ibu yang nenenin. Langsung kobul ya Pak Haji. Langsung kobul. Beneran. Dibayar tunai. Beneran Pak Haji. Bener, saya nggak bohong. Besok Pak Haji. Ah. Cair. Wah, mudah-mudahan istri saya nggak lihat nih nonton. Amin kobul, 2 kios jadi milik, punya rumah. Amin. Ibu yang nenenin suami video kalau sama Haji Marco, nanti Haji Marco yang ngitungin. Kalau memang genap 99 pas atau lebih boleh, kurang nggak boleh. Nanti besok langsung ibu kasih nomor rekening dibayar tunai 10 miliar. Amin ya Allah. Apa artinya 10 miliar? Yang penting Haji Marco kan dapat tontonan gratis. Pas sampai rumah Pak Haji, Papa, sidang langsung. Sidang MPR RI. Iya betul. Apa Capek, sidang Pak Haji. DPR RI? DPR. Saya ngontrak terus capek Pak Haji. Kan belum nenenin. Udah yang kemarin. Udah Nenenin 1 bulan. 99 kanan 99 kiri setiap hari. Setiap hari. Nggak boleh putus. Kalau misalkan putus karena kondangan, besok didobel. Gitu. Kayak di kodok. Oh dicoba. Kodok. Kalau 5 hari Dirapel. kodok. Manjur. Ini cair 460 miliar. Maksud ibu enggak cuma 10 miliar. Cipratan. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Kalau untuk soal hutang Pak Haji, akunya kesel gitu. Tapi kalau untuk melangkah mau nagih itu males gitu. Bu, nanti kalau ibu nenenin suami, itu dibayar kontan tunai sama Allah. Tidak usah ditagih. Nggak usah, yang penting ibu nenenin. Sekarang pertanyaannya nih, masih ada nenennya gak ibu? Ada. Ada, ya udah tinggal difungsiin aja. Kan jarang pulang. Kalau pas pulang, seminggu sekali, sebulan sekali dia pulang. Sebulan cuma sehari aja di rumah. Ya udah seharian isinya nenen aja sampai dia datang, sampai dia mau pulang. Ya. Nanti kalau mau lebih cepat terkabul, nenennya ibu taruh di telekem ya. Iya. Ada lagunya Pak Haji. Apa? Jarang pulang, papa jarang pulang, jarang-jarang nenen. Gitu ya. Ulangi lagi. Jarang pulang, papa jarang pulang, jadi jarang nenen. Cair ya nggak nenek-nenek. Cair pasti. Cair. Pokoknya ibu itu dikerjain. Kedua, ibu nggak boleh jengkel sama orang rumah. Biasanya tuh di anak nggak boleh. Terutama ring 1 sama orang rumah, bisa orang tua. Apa? Iya nggak boleh, namanya legowo. Legowo. Manjur bu, manjur. Pokoknya kalau suami pulang seharian nenenin. Lihat hasilnya. Dia berangkat, langsung besok ada aja. Itu. Saya maunya nenen. Jadi hari ini pembahasannya judulnya tentang Nenen. Oke? Oke. Oke? Apa? Pasti. Bu. Wow. Kan ibu tadi udah saya jodohin sama yang 99 tahun.
Bu, 99 tahun masih gagah, Bu. Orang mah normal kakinya 2, dia kakinya 3. Tongkat. Alau dia yang 99 aja. Tinggal nunggu warisan, Bu. 99, Tinggal nunggu warisan. tinggal nunggu warisan. Iya, ya, yang 99 diambil ya. Ada di depan pintu, dia udah nungguin. Dia bermobil, Bu, mobilnya Mercy. Rodanya 6. Belakang 4, depan 2. Truk Mercy. Tadi dia udah bilang masih kuat, yang masuk bukan alat kelaminnya tapi tongkatnya. Pasti, Bu, malam pertama kakek itu bilang begini, buka baju. Udah buka baju dong, Oren. Siap nggak? Siap. Dibilang dia begini. Apa Mang? Buka. Mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dasar. Bapak ada pertanyaan nggak? Oh, aku mau Sebelum saya tutup. saya Pak mau tanya. Ya, Itu orang tua kan ada deketin mic-nya. Sawit Pak ya. Ada sawit. Tapi Di mana? Sekarang di Bengkulu. Ya, Nah itu penghasilannya sekarang nipis Pak. Yang pertanyaannya. dulunya, ya. Apa, Pertanyaannya. Cara bisa menaikkan kembali gitu. Biar subur. Iya, Ibu biar subur. cebok alat kelamin ibu cawik di sawitnya. Nanti sawit ibu paling mahal di kampungnya ibu. Di Bengkulu. Wah, Di Bengkulu. Kan sekarang kita di sini Pak, orang tua. Ibu bilang sama orang rumah sana, tolong dong. Cebok alat kelamin lo siramin di sawit. Bukan alat kelamin ibu, alat kelaminnya yang di Iya. sana di Bengkulu. Saya kan nggak pernah ke sini. Saya bilang sama dia, cebok ya alat kelaminnya ya, biar satu orang motong 2 ekor. Ini kemarin ada yang motong 2 ekor ya. Vita Group, Iya. Vita Dari Tangerang. Itu dari yang bagus Tangerang. itu- Dia motong 2 ekor Vita sapi kerbau, motong 2 ekor. Biasanya kan orang motong 1 orang 1 ekor. Ini dia nonton ya grup Vita ya. Pasti. Dia notong 2 ekor. Jadi cawik, Bu. Ya, itu yang bagus apa setelah tidur apa gimana itu Pak? Bangun Iya, tidur. bangun tidur ya. Bangun tidurku Ku terus terus cebok. Tidak lupa. Hah? Silakan Kan biasanya kepada bangun semuanya, tidurku terus mandi. Iya. Ini nggak boleh. Bangun Bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Cawik. Abis itu ku terus nyiram. Biar subur kelapa sawit. Nah, ulangi lagi. Pak. Acting mulai. Bangun Maksudnya? tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Abis itu disiram-siram. Terus capek deh. Bawanya Pak Haji. Jadi bangun tidurku terus cebok. Tidak lupa dicawik-cawik. Dicolek-colek. Tidak lupa dicolek-colek. Habis itu disiram-siram. Biar subur kelapa sawit. Oh. Tepuk tangan dong. Boy. Alhamdulillah Pak Haji ada tepuk tangan. Semuanya Pak itu pohonnya semuanya disiramin gitu. Siram dikepretin, Bu. Dikit-dikit ya. Kemarin ada orang Bengkulu. Dia cuman mediator jual kelapa sawit. Iya. Dia praktekin ilmu RDA yang tadi cebok alat kelaminnya dicawik-cawik. Iya, iya. Nah, alhamdulillah sekarang dia langsung ngirim kelapa sawitnya ke pabrik dan dia punya truk tronton 5. Amin ya. Truk tronton 5 kirim langsung ke pabrik. Iya, iya. 9 kali. Begitu juga di Lampung. Dia siram air cebokannya disiramin, dia berendam di tong. Nah, air tongnya disiramin ke pohon singkong. Sekarang dia punya truknya 10 tronton ngirim langsung ke pabrik tapioka. Ini manjur, Bu, daripada kita bilang, "Ih, aliran sesat." Ngapain dengerin? Gua praktekin. Kalau gua kaya kan alhamdulillah. Emang melanggar agama
Enggak, orang air cebokan punya kita sendiri yang disiram juga tanaman kok. Iya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Sama Pak Haji sama itu melak tomat awa cabe Ya, eta pecai engkol sama di gitu. sama. Saya punya tamu orang Muntilan. Oh iya. Desanya Grogolan. Kecamatan Dukun. Muntilan, Jawa Tengah. Dia nanam cabe. Alhamdulillah kaya raya luar biasa. Cuman pakai air cebokan disiramin ke pohon cabe. Oh iya. Kita juga punya tamu, dia ternak atau nanam pohon mawar. Kalau pagi bangun tidur dia cebok alat kelaminnya disiramin ke mawar. Mawarnya luar biasa. Merongkoh. Gitu, daripada kita beli pupuk. Emang ada duitnya. Zaman dulu emang ada orang jual pupuk, bisnis pupuk. Nggak ada, adanya kapan? Sekarang. Dulu pakai apa nenek-nenek kita, kakek kita? Pakai itu. Tapi ada tapinya. Nyiramnya harus sebelum matahari terbit. Kan bangun tidur jam 00 kan udah mulai cebok. Nanti disiraminnya sebelum matahari terbit. Dia tadinya nggak punya truk tronton. Sekarang truk trontonnya 10 yang Lampung. Yang di Bengkulu punya truknya 5. Nah, dia awalnya disiram sambil yang punya truk tronton sendiri. Nah, trontonnya 1 disiramin pakai air cebokan, jadi milik. Alhamdulillah sekarang 10. Yang orang Timika Papua 2 trontonnya ya. Orang Timika. Tadinya dia make uang istrinya yang dagang sembako. Betul? Sekarang malah dari truknya bisa nutupin sembako istrinya. Pakai air cebokan. Kalau orang bilang itu kan aliran sesat. Sesat dari mana? Orang air cebokan kita sendiri. Mobil kita sendiri. Air cebokan kita sendiri. Tanaman kita sendiri. Ya kan? Ya. Nah kalau nanti manjur, ibu sama bapak bikinlah air cebokan. Nanti dijual di botol-botol kayak orang jual bensin. Daripada bapak dan ibu beli dagang bensin pakai botol. Pakai usaha tadi. Hah? Air cebokan pakai usaha. Iya, daripada ibu bikin pom bensin sel. Dagang bensin nggak ada. Kenapa nggak dagang air cebokan aja ya? Coba lo ke sel deh ngisi bensin, ada nggak? Nggak ada. Orang di stop bensinnya sama pemerintah. Terus BP apa tuh? Yang orang Pronas apa tuh bensin apa tuh? Petronas. Nggak ada bensinnya ibu, nggak ada. Kenapa? Orang pemerintah nggak suplai. Jadi dagangnya apa? Gantinya jadi air cebokan. Daripada karyawannya nggak ada kegiatan kan lontang lantung. Orang bensinnya nggak ada, yang mau dijual apaan? Coba ibu ke pom bensin sel. Emang dia jualan? Nggak ada, yang dijual apa? Air cebokan. Nah ibu juga begitu nanti bikin. Pupuk organik namanya gitu. Ya pupuk organik. Pupuk cair. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Kalau tanina anak. Hah? Anak yang tanina. Anak? Iya. Kenapa? Yang nanamnya anak. Kalau saya mah udah enggak. Ibu yang nyiram aja, anak yang nanam. Iya. Jadi. Yang paling manjur bu tanaman mawar bu. Nanem mawar, pohon mawar warnanya merah. Kalau kita siram pakai air cebokan nanti keluar bunganya hitam. Oh, ada gak mawar hitam? Hah? Ada. Ada sekali. Ada, udah dibuktiin sama orang Indonesia. Orang Indonesia udah dibuktiin. Jadi tanamannya tuh katanya nih nanti bunganya warnanya apa nih? Warnanya merah. Ditanam tuh belum keluar bunga, disiramin pakai air cebokan. Nggak taunya pas berbunga warnanya apa? Hitam. Kenapa? Karena tersangkut sama akar. Mic-nya mana mic-nya? Dan pas dicium bukan bau mawar, tapi bau besi. Makanya warnanya hitam.
Wangi bukan Oh, bau. Atau oh, wangi. Wangi. Bau juga banyak yang seneng ya Pak Haji. Mawar ya, mawar ya. Iya, mawar Mawar. banyak yang seneng walaupun bau. Coba bawangin mawar tuh luar biasa. Mawar. Udah, ibu tanam mawar. Banyakan orang yang nanam mawar itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Wow. Coba deh tanam mawar. Luar biasa. Beli 5 pohon dulu ya Pak Haji. Ibu mawar dulu karena alat kelamin ibu kayak mawar. Mongkrok. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Tidak usah salaman, boleh langsung keluar. Ayo.